lalu sudah atau belum? Sepertinya belum ya, belum. Jadi ada buku sejarah matematika, eh, pengarangnya David M. Barton ya kalau nggak salah. Nah itu ada bahasan tentang apa-apa yang akan kita pelajari gitu ya. Jadi bisa untuk menambah referensi. Karena perkuliahan kita hanya 2 SKS, nah tentu tidak banyak hal ya yang bisa kita explore, kita elaborasi selama perkuliahan sinkronus gitu ya. Jadi kalian bisa menambah pengetahuan lewat baca, baik di internet, di buku referensi, maupun nanti kalau main-main ke perpustakaan, misalnya cari referensi-referensi yang berkaitan dengan apa itu sejarah matematika gitu ya. Nah, kalau kalian lihat sistematikanya di buku yang saya kirim tadi, apa itu yang pertama kayaknya bukan Babilonia ya, kalau nggak salah Mesir, bahkan lebih dulu gitu ya dibahas di buku itu ya. Nggak masalah ya sebenarnya karena yang akan lalu sempat saya bilang gitu ya, mungkin sejarah matematika itu berkembang di tempat yang berbeda dalam waktu yang hampir bersamaan gitu ya. Nah, Babilonia, Mesir kuno itu tuh eh, apa mirip-mirip lah tahunnya itu hampir beririsan sekitar 3000-an sebelum Masehi gitu ya. Jadi matematika itu berkembang secara hampir bersamaan di tempat yang berbeda gitu. Jadi nggak masalah kita mau membahas mana dulu gitu ya. Nah, karena memang sejarahnya itu eh, ada mungkin yang berkaitan gitu ya, tapi kurang lebih mereka masing-masing punya perkembangan sendiri gitu ya. Nah, hari ini kita akan bahas tentang matematika bangsa Babilonia. Saya share screen dulu. Minta tolong diizinkan buat share screen karena belum bisa nih, saya belum bisa share screen. Bisa tolong diubah settingannya. Baik, sebentar ya, Ibu. Apakah sudah bisa, Ibu? Ya, sudah bisa. Oke, sudah terlihat ya Sudah, Ibu. screen. Sudah, Ibu. Nah, ini kita akan membahas tentang matematika bangsa Babilonia. Oke, kalau eh, Babilonia itu sekarang kira-kira di mana? Pernah dengar nggak atau lihat di peta ada negara Babilonia gitu? Waktu belajar IPS gitu mungkin pernah nggak lihat negara Babilonia sekarang ya? Atau di Piala Dunia misalnya gitu ya? Ada nggak negara Babilonia gitu yang bertanding di Olimpiade, di Piala Dunia gitu? Kalau sekarang ada nggak? Kayaknya, Bu. Enggak kayaknya Bu. Mungkin Ada sekarang ya? berubah nama negara. Iya betul, karena Babilonia itu sebenarnya dulu
itu kan belum ada konsep negara ya kalau dulu ya. Nah, jadi Babilonia itu adalah sebuah wilayah gitu ya, sebuah peradaban gitu yang eh, apa namanya eh, merepresentasikan masyarakat yang hidup di antara dua sungai. Ya kalau dulu belajar waktu di eh, SMA ya, mungkin kalian belajar IPS gitu kan, ada Sungai Yufrat sama Sungai Tigris gitu ya. Nah, itu adalah dua sungai yang melalui suatu daerah gitu ya. Ada sebuah daerah yang dilalui oleh Sungai Yufrat dan Sungai Tigris. Nah, daerah tersebut disebut eh, apa namanya Babilonia gitu. Kalau sekarang eh, nega- kira-kira lokasinya di mana sih Babilonia itu ya, kurang lebih di eh, wilayah Irak kan. Di wilayah Irak itu negara sekarang negaranya ada negara Irak. Tapi kalau dulu berupa peradaban gitu ya, itu belum belum ada negaranya gitu ya. Tapi itu wilayah yang dilewati dua sungai, Sungai Yufrat, Sungai Tigris gitu. Nah, kalau nanti kita cermati ya, negara-negara maaf, peradaban-peradaban yang berkembang, ilmu pengetahuannya dari masa kuno dulu itu adalah wilayah-wilayah yang dilalui sungai biasanya. Nah, seperti Babilonia itu kan dilalui Sungai Yufrat, Sungai Tigris gitu ya. Terus nanti Mesir dilalui Sungai Nil. Kemudian di India juga dilalui ada banyak sungai ya di India juga gitu kan. Nah, kenapa demikian gitu ya? Kalau menurut para ahli sejarah gitu ya, karena daerah-daerah yang dilalui sungai itu relatif subur daerahnya gitu ya. Jadi sejak awal itu dihuni oleh manusia gitu. Jadi sudah ada peradaban di sana sejak masa eh, kuno gitu. Sejak zaman dahulu kala udah ada peradaban karena di sana udah ada manusia, karena di sana subur. Itu kenapa akhirnya ilmu pengetahuan, peradaban-peradaban itu akhirnya berkembang di wilayah-wilayah tersebut, termasuk Babilonia nih ya yang dilalui oleh Sungai Yufrat dan Tigris gitu. Nah, jadi kalau misalnya sekarang negaranya Babilonia nggak ada gitu ya, itu hanya sebuah peradaban dulu dinamakan Babilonia gitu. Oke, jadi udah kebayang ya kalau di peta itu Babilonia ada di mana. Jadi eh, disebutnya juga Mesopotamia. Mesopotamia yang itu ya, secara istilah mungkin itu artinya dilalui oleh dua sungai tadi ya, Efrat dan Tigris gitu. Jadi disebut eh, Mesopotamia. Kemudian lebih khusus lagi wilayah yang kita akan bahas adalah Babilonia. Nah, apa saja sih yang ditemukan gitu ya, atau yang konsep matematika yang berkembang di Babilonia saat itu gitu ya, sekitar 3.000-an tahun eh, sebelum Masehi gitu. Berarti kalau dari sekarang kira-kira 5.000-an tahun yang lalu ya. Nah, yang paling eh, terkenal ya dari matematikanya bangsa Babilonia adalah sistem eh, bilangan, gitu ya. Nah, kalau sekarang kita kan mengenal sistem desimal ya, basis 10 gitu ya. Nah, kalau dulu dikenal di Babilonia itu adalah hexadecimal system, gitu ya. Yang basisnya adalah 60 ya, bukan 6 tapi 60 gitu. Eh, di sini seperti yang pernah saya sampaikan pekan lalu gitu, bahwa awalnya eh, direpresentasikan oleh gambar-gambar seperti ini nih. Jadi ada batang, kemudian ada cabangnya gitu ya untuk merepresentasikan suatu bilangan. Nah, ini bisa dicermati ini tabel ini ya. Kalau satu itu kayak gini itu, jadi kayak ada batang, kemudian ada cabangnya di ujung. Dua itu berarti dua batangnya, tiga berarti tiga. Nah, kalau empat dia tiganya mendatar, satunya di bawah, gitu kan. Nah, lima gitu berarti tiganya di atas, dua di bawah. Nah, enam, tujuh dan seterusnya dia akan membentuk seperti ini ya. Ini satuannya. Nah, kalau sudah sampai 10, nah, ternyata udah mulai ada tuh ribuan tahun yang lalu manusia udah berpikir untuk melambangkan bilangan 10. Kayaknya kebanyakan kalau batang-batangnya itu disusun sampai 10 biji gitu ya, kebanyakan gitu. Akhirnya dibuat lambang. Jadi sudah terinspirasi gitu untuk
menyatakan lambang tertentu untuk menunjukkan bilangan 10 gitu. Ya, walaupun 10-nya misalnya direpresentasikan dengan 10 batu. Ini kalau 10 batu kita tuliskan nih kebanyakan kan, kepanjangan, nanti nggak selesai-selesai. Akhirnya untuk 10 itu dituliskannya lambang seperti ini. Gitu ya. Nah, kemudian 11 berarti 10 kemudian sama 1. Begitu seterusnya sampai 19 ya. Ada 10 sama 9 gitu. Kalau 20 berarti ininya 2 gitu ya. Lambang 10-nya ada 2. Dan seterusnya gitu ya, 10, 20, 30, 40, 50, dan 59. Gitu. Ini adalah dasar dari sistem bilangan di Babilonia, di masyarakat Babilonia ya. Dan yang penting ya untuk diingat bahwa sistem di Babilonia adalah hexadecimal system atau basisnya 60. Jadi ketika ada seperti ini, ada gambar nih, misalnya kita temukan di sebuah artefak atau sebuah dokumen begitu ya, yang lambangnya seperti ini, ada angka, ada lambang seperti ini, ada tiga lambang ya, ada 3 lambang seperti ini. Tapi sebenarnya ini berapa nih lambang yang seperti ini? 1 ya. Ini 1. Nah, kalau ini sama ini kan 10 sama 5 berarti 15. Nah, itu berarti kalau kita konversi ya, ditransliterasikan lambang seperti itu berarti 1,15 atau 1,15 gitu. Nah, kalau kita konversikan ke nilai desimal, nah berarti 75. Kira-kira dari mana 75 itu? 60 tambah 15 berarti, Bu. Dari ini, Bu, 60. satunya itu kan karena base dia hexadesimal, jadi 1 dikali 60 pangkat 1. Betul. 15-nya 15-nya tetap dikali 60 pangkat 0 ya. 60 pangkat 0. Ya, 15 dikali 1 atau 15 dikali 60 pangkat 0. Betul. Itu ya, jadi 75. Nomor 2 juga demikian kan, itu ada 1,40. Nah, berarti satunya dikali 60 pangkat 1 ditambah 40-nya dikali 60 pangkat 0 karena dia basisnya itu adalah 60. Nah, kalau yang ketiga, ini transliterasinya adalah 16,43. Di sininya 16, ya ini 43. Berarti tadi sama ya, 16 dikali 60 pangkat 1, ya, ditambah 43 dikali 60 pangkat 0. Hasilnya adalah 1003 di nilai desimal ini. Nah, kemudian yang ini, kalau ini ada transliterasinya, jadi ini 44, kemudian ini 26, kemudian ini 40 ya. Nah, jadi 44-nya dikali 60 pangkat berapa? Kalau yang ini gimana nih? Gimana supaya kenapa bisa jadi 160.000? 44 dikali 60 pangkat 2 bukan, Bu? Ya, Terus- betul. Terus Jadi 26 dikali 60. betul. Terus Ditambah 40 kali 60 pangkat 0. ditambah 60 kali 40 kali 60 pangkat 0 ya. Betul ya. Jadi apa? Bentar. Nah, di akhir ini kan pangkat 0 ya. Terus geser ke kiri pangkat 1, geser ke kiri lagi pangkat 2 dan seterusnya gitu ya. Nah, kalau yang terakhir ini, nah ini cukup banyak, ada 1, kemudian 24, kemudian ada 51 dan ada 10. Berarti satunya dikali 60 pangkat 4. 3 ya. Pangkat 3. berapa? Pangkat 3, betul. Ditambah 24 dikali 60 pangkat 2. Ditambah 51 dikali 60 pangkat 1, kemudian ditambah 10 dikali 60 pangkat 0. Hasilnya adalah 305.470. Ya, jadi bisa dipahami ya bagaimana kita membaca
lambang bilangan di Babilonia, transliterasinya bagaimana? Bisa pakai koma atau titik koma ya, sama aja. Nah, koma di sini bukan berarti nilai desimal ya, karena kan si hexadesimal ini kan basisnya 60 ya. Nah, kalau diminta dikonversi ke desimal ya berarti eh, seperti ini gitu ya. Baru dikalikan 60 pangkat dan sekian gitu ya. Nah, sekarang coba kalau bentuknya seperti ini. Oke, bagaimana transliterasinya? Kemudian ketika dikonversi jadi bilangan desimal itu berapa? Coba kalian boleh coret-coret dulu. Oke, Sayyidina Pambayun. Gimana, Sayyid? Jadi kalau menurut saya jadi 1,28, Oke, 22,20. oke, itu transliterasinya. Coba dikonversi jadi bilangan desimal jadi berapa? Jadi 60 pangkat 3 ditambah 60 pangkat 2 dikali 28 Oke, tambah 52 kali 60 pangkat 1 dikali oke, ditambah 20. oke, gitu ya. Seperti itu. Nanti berapa hasilnya ntar minta tolong kalkulator gitu ya untuk cari hasilnya. Ya, tapi seperti itu, betul. Nah, kalian juga harus bisa mengkonversi misalnya ya dari bilangan desimal, coba konversi ke eh, lambangnya Babilonia itu gimana gambarnya, ya. Kalau bisa mengubah lambang dari Babilonia ini ke bilangan desimal, harus juga bisa merubah atau mengubah dari bilangan desimal ke lambangnya Babilonia gitu ya. Bisa ya kalau kebalikannya. Nanti kalian coba di ini aja dieksplorasi misalnya dari contoh ini bagaimana 305.470 nah berubah bisa jadi gambar ini tuh kira-kira gimana? Atau dari kalau ini dari yang gampang dulu ya, misalnya dari 100 itu bisa jadi gambar ini itu seperti apa gitu ya. Dan seterusnya gitu. Jadi nanti di cara-cara sendiri gitu. Oke, bisa ya? Sampai di sini ada yang mau ditanyakan mengenai lambang bilangannya? Oh, suara saya putus-putus lagi kah? Enggak, Ibu. Tadi kayaknya Oh, sinyal tadi ya? saya yang jelek. Oh, oke. Nah, oke, udah ya. Untuk mengubah lambang bilangan demikian. Kemudian kita lanjut ke eh, konsep lain ya, yang ditemukan saat peradaban Babilonia kuno ya. Selain tadi yang pertama perlu diingat adalah lambang bilangannya. Nah, berikutnya, oke. Nah, udah mulai dikenal juga ternyata fraction atau pecahan ya pada masa Babilonia, gitu ya. Nah, jadi hmm, bagaimana apa namanya eh, mengubah pecahan ke transliterasinya Babilonia ya. Nah, sebagai contoh setengah. Nah, semuanya harus berbasis 60 kan ya. Nah, kalau setengah berarti kita harus ubah ke penyebut 60 ya. Berarti setengah itu adalah 30/60 ya. Artinya di apa namanya tempat yang pertama itu adalah 0, nah, tempat yang berikutnya itu adalah 30 gitu ya. Nah, kalau sepertiga berarti 20/60 kan ya, berarti 0,2 20. Seperempat juga demikian. 15/60. Jadi 0,2 15. Nah, ini pecahan dalam basis 60 ya. Jadi kalau 0,230, nah itu setara dengan setengah dalam sistem desimal. Kalau 0,215 itu
sama dengan 1/4 di sistem desimal. Tuh ya. Nah, ini semuanya diarahkan ke basis 60 dulu gitu. Jadi eh, ya harusnya mudah ya. Kita mengkonversi dari basis 60 ke basis 10 atau sebaliknya misalnya dari basis 10 ke basis 60. Nah, ini nanti kalau kalian baca buku yang tadi saya kirim ya, bukunya Barton yang tentang History of Mathematics, nah itu nanti ada penjelasan yang lebih rinci lagi ya tentang konsep ini. Konsep-konsep tadi sistem bilangan, kemudian sistem pecahan gitu ya. Dan satu lagi ini tentang sistem kebalikan reciprocals. Oke, jadi ternyata di Babilonia itu juga sudah mengenal sistem kebalikan ya. Kalau kita sekarang kan mengenal sistem inverse kan ya, inverse ya. Kalau inverse-nya itu nanti bisa inverse terhadap perkalian, bisa inverse terhadap penjumlahan gitu ya. Nah, ternyata di saat itu di Babilonia itu juga sudah mengenal sistem reciprocals ini ya, cikal bakal dari konsep inverse gitu. Nah, perlu diperhatikan kan apa namanya karena dia basisnya 60 ya. Jadi kebalikan dari 2 itu adalah 30. Kalau kebalikan dari 3 adalah 20, kebalikan dari 4 adalah 15, kebalikan dari 5 adalah 12, kebalikan dari 6 adalah 10, kebalikan dari 8 adalah 7, 30. Kebalikan dari 9 adalah 6,40. Ya, coba dicermati pola ini ya, pola kebalikan ini. Nah, ini ada pertanyaan. Explain how the table of reciprocals works. Jadi, gimana sih cara kerja tabel tadi? Nah, kemudian yang kedua, kenapa ini nggak ada 7-nya? 2, 3, 4, 5, 6, habis 6 langsung 8, 9. Oke, silakan. Ada yang mau memberikan pendapat untuk kedua pertanyaan ini? Yang pertama, gimana kira-kira ngebaca atau tabel tadi itu bekerja ya? Yang kedua, kenapa nggak ada 7-nya? Yang pertama dulu. Kira-kira nih kenapa 2 jadi 30, 3 itu 20, 4 15 dan seterusnya. Halo Bu, Haikal izin berpendapat. Iya, silakan. Mungkin kalau misalkan yang 2 sampai 6 ya, itu cara kerjanya jadi dia misalkan X-nya itu 2, terus berarti 1/2 dikali dengan 60 gitu Bu. 1/2 dikali 60. 60. Oke, kalau yang berikutnya, Kalau yang 8 sama 9 itu belum tahu. oke, itu ya tadi. Siapa tadi Mike yang bicara? Oh, Haikal. 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 Tuh, kalau Haikal, kenapa 2 jadi 30 ya? Karena tadi itu 2 itu kan sebenarnya kalau di desimal jadi setengah gitu ya. Kemudian dikalikan 60 jadi 30. Dan seterusnya. Tapi tadi Haikal agak kesulitan untuk menjelaskan yang 8. Oke, teman-teman mungkin bisa bantu. Kenapa yang 8 7,30? Sebenarnya pakai yang tadi dijelaskan Haikal juga bisa juga kan? Yang tadi dijelaskan di 2 dan 3 itu berlaku juga nggak di 8? Oh iya Ibu, betul-betul. Hmm, Karena kalau misalkan 8 1/8 kali 60 itu 15/2. Nah, 15/2 iya, itu bisa jadi 7,5. Nah, 7 iya. tengahnya itu
yang tadi jadi 30 gitu. Gitu ya. Jadi ya karena dia ini apa basisnya 60 gitu ya. Jadi untuk eh, apa namanya eh utuhnya itu ya jadi 60 kan ya. Nah, 2 itu dikali berapa sih supaya jadi 60 kan? Nah, kali 30. 8 itu dikali berapa supaya jadi eh 60 ya. 8-nya dikali 7 ya. Kemudian sisanya itu eh sepertiga puluhnya itu kan. Gitu ya. Oke, jadi eh apa kita mengacu pada basisnya 60. Oke, terima kasih Haikal. Oke, kalau yang nomor 2 gimana pertanyaan nomor 2? Kenapa nggak ada 7-nya? Ada yang punya pendapat nggak? Ibu, saya izin jawab. Oke, siapa? Silakan. Uh, Reski ya, Ibu. Oke, Rizky. Mungkin karena kalau misal itu kan nanti 7 berarti kan 1/7 itu dia itu kan hasilnya desimalnya itu kan berulang ya, Bu. Nah, nanti Iya. kalau misal dikonversi ke 60 nanti hasilnya juga berulang jadinya nanti nggak tepat gitu ya, Bu. Oh, oke. Itu ya pendapat dari Leskia gitu karena 7 itu nanti menghasilkan pecahan yang eh, berulang ya. Jadi kita tidak akan mendapatkan suatu bilangan yang eh, tertentu gitu ya Leskia ya. Supaya hasilnya bisa ke Iya, Ibu. 60. Oke, gitu ya. Ya, betul ya. Karena apa namanya kalau misalnya dia inverse ya, itu ya harus ada eh, bilangan yang tepatnya ya sehingga dia bisa sama dengan 60 kan. Tapi kalau 7 itu nanti kita nggak menemukan bilangan yang tepat ya sehingga ketemu tuh antara 7 dengan berapa yang menghasilkan 60. Oke, betul ya. Nah, nanti kalau mungkin ada pertanyaan di bilangan-bilangan yang lainnya ya itu alasannya serupa gitu ya. Oke, terima kasih. Eh, paham ya berarti ya untuk tabel reciprocals ini. Nah, ini ada beberapa artefak ya. Ada beberapa artefak yang eh, mengcapture gitu ya konsep-konsep matematika yang ditemukan saat eh, masa Babilonia. Ini ada beberapa papan bertulis ya. Nah, kenapa sih kok kita bisa belajar, oh di Babilonia ini ditemukan konsep ini, di Mesir kuno ditemukan konsep ini, karena mereka meninggalkan artefak ini, peninggalan-peninggalan ini, yang kemudian ditemukan oleh para arkeolog gitu ya, dikaji, dianalisis, nah akhirnya muncullah eh, apa pengetahuan tadi ya, bahwa di Babilonia pernah belajar tentang sistem bilangan, pernah belajar tentang misalnya geometri gitu ya dan apa tadi konsep-konsep pecahan dan seterusnya itu ini di antara artefak-artefak yang berhubungan dengan matematika bangsa Babilonia. Yang pertama ada papan Iale, kemudian ada papan Plimpton, ada papan Susa dan papan ini Tel Dibai gitu ya. Ini ada beberapa artefak yang eh, mendokumentasikan ya penemuan-penemuan konsep matematika pada zaman Babilonia. Seperti itu ya. Nah, coba kita kaji di buku ya, di buku yang tadi saya apa kirimkan. Nah, coba bisa kalian lihat Babilonia itu kalau nggak salah di eh, bahasan yang ketiga ya.
Nah, ini kalau kita lihat di daftar isinya, di chapter 1 itu ada tentang simbol dan sistem bilangan awal-awal ya. Ini dirangkum mungkin semuanya. Nanti kalian bisa baca-baca ya buat pengetahuan. Nah, kemudian di chapter 2-nya ini eh, matematika di peradaban awal-awal ya. Kemudian di chapter 3 itu ada Greek Mathematics, Yunani. Nah, kemudian di chapter 4-nya ada Euclid ya, konsep Euclid. Kemudian chapter 5 ini masih Greek Mathematics, ada Diophantus ya. Kemudian chapter 6 ada Fibonacci. Kemudian di chapter 7 itu matematika di abad eh, Renaissance ya. Kemudian di chapter 8 ada tentang Descartes dan Newton, itu tentang mekanik ya. Dia di bab 9-nya itu ada teori-teori peluang yang dikemukakan Pascal, Bernoulli, Laplace. Di chapter 10 itu number teori ya, yang kalian pelajari di teori-teori bilangan kan belajar ya, udah belajar ya, teori bilangan udah lewat ya. Itu ada Fermat, Euler, Gauss, itu eh, nanti kita lihat di chapter 10 ada sejarahnya. Nah, di chapter 11 itu ada apa nih? Di abad ke-19 ya. Masih berkembang tuh di matematika di abad tersebut ya. Kemudian di abad ke-20 gitu ya. Nah, sampai nanti eh, apa ada yang ke-13 ini yang udah makin modernnya gitu ya. Nah, kalau di si Babilonia ini ada di Mathematics in Early Civilizations. Jadi ada di Egypt, di Mesir gitu ya. Kemudian yang tadi saya katakan ya, jadi Mesir sama Babilonia ini hampir satu zaman lah, hampir satu masa gitu ya untuk perkembangan matematikanya. Nah, di ini masih Egypt, geometrinya. Nah, ini baru di halaman berapa nih? 62 tuh ya. Itu mulai masuk ke matematika bangsa Babilonia. Nah, ini tadi tabel reciprocals ya. Tabel reciprocals yang tadi kita sudah bahas sedikit ya. Ini ada, nah ini kan nih, lihat nih, 4, 15, 5, 12, 6, 10, 8, 7, 30, 9, 6, 40 ya yang tadi ya. Nah, ada seterusnya 10, 12. Nah, di sini tadi ada penjelasannya kenapa muncul tabel ini. Nah, gitu ya. Jadi dokumen yang sampai ke kita gitu ya, itu kayak gini aja misalnya gitu ya, 4, 15, 5, 12 dan seterusnya gitu ya. Baru akhirnya para ahli akhirnya mengelaborasi dokumen-dokumen ini, akhirnya menemukan suatu konsep, oh ternyata ini adalah tabel kebalikan gitu. Tuh ya. Nah, di sini ada bilangan-bilangan yang hilang ya, seperti 7, 11, 13, 14 dan yang lainnya. Nah, itu penjelasannya kurang lebih seperti tadi yang Leskia sampaikan gitu ya. Nah, untuk penjelasan lebih lengkapnya lagi, nah di sini ada di sini ya. The reason is that only 9 sexagesimal fractions were comprehensible to the Babylonians, and the reciprocals of these irregular numbers are non-terminating ya tadi ya. Terminating itu jadi yang yang berulangnya itu ya. Jadi nggak selesai pecahannya gitu. Jadi itu disebutnya non-terminating. Nah, sebagai contoh tadi sepertujuh itu kan ada kalau dicari 0,8 sekian kan. Nah, ini 8, 34, 17, 8, 34, 17, nah, terus akan berulang nggak selesai-selesai. Nah, itu disebutnya non-terminating gitu ya. Nah, ini alasan kenapa nggak ada angka 7 di sana. Mungkin 11 juga demikian. Nah, kejadian seperti itu.
Nah, ini lengkap di buku ini ya dibahas. Oke, berikutnya di sini ternyata di Babilonia sudah apa namanya mengenalkan persamaan kuadrat, ya udah mengenal persamaan kuadrat gitu. Nah, misalnya seperti ini. Jadi eh, kurang lebih sekitar tahun 2000 sebelum Masehi ya. Ini kalau kita asosiasikan dengan apa yang kita pelajari sekarang, ini apa familiar dengan konsep yang sudah kita pelajari saat ini tentang persamaan kuadrat, ya. Nah, kan waktu itu kemarin saya bilang ya bahwa selain belajar konteks dari sejarah matematika, kita juga bisa belajar soal-soal permasalahan. Jadi mereka juga kadang mengcapture atau mendokumentasikan soal-soal yang mereka muncul ya di pikiran mereka atau saat diskusi di antara mereka gitu ya, muncul sebuah soal dan kemudian mereka tuliskan. Nah, ini di antaranya ya. I have edit the area and 2/3 of the side of my square, and it is 0,235 ini. What is the side of my square? Nah, ini belum ada x kuadratan ya pada masalah tersebut. Nah, ini kan sebenarnya menarik ya, menarik gitu. Coba kalau misalnya masalah ini kita berikan ke siswa kelas berapa ya yang belajar persamaan kuadrat? Kelas 2 SMP ya, kelas 8 kalau nggak salah ya. Nah, Iya, itu Ibu. nanti kalian coba cek ya di kurikulumnya ini persamaan kuadrat tuh ada di kelas berapa, bisa buat jadi eh, inspirasi untuk mengajarkan ini. Dulu nih di zaman Babilonia gitu ya, pernah ada masalah seperti ini yang mereka tuliskan. Nah, jadi kalau coba ubah kalimat ini ke dalam kalimat matematika gitu, atau ke dalam bentuk aljabar gitu ya. Nah, nanti kan muncul seperti ini. X kuadrat ditambah 2/3 X kan, I have edit di area. Di area itu kan berarti X kuadrat kan, dari square kan. And 2/3 of the side of my square. Ya, jadi 2/3 dari sisi yang satunya lagi. Nah, ya 2/3 X gitu. And it is 0,235. Nah, berarti kalau misalnya kita konversikan 0,35 ini ya, itu kan tidak lain adalah 35/60. Tuh, makanya tadi saya bilang, selain kita bisa mengkonversikan bilangan atau lambang Babilonia ke bilangan desimal, kita juga harus bisa melakukan sebaliknya, ya, gitu ya. Nah, ini 0,35 berarti kan 35/60 gitu. Nah, ini masalah seperti ini udah ada dari zaman dulu gitu. Kita bisa bawa ini ke kelas gitu. Bagaimana menuliskan kalimat tersebut ke dalam kalimat atau bentuk aljabar, kayak gitu kan. Nah, ini ada juga apa penyelesaiannya. You take one, the coefficient of x, the third of one is 0,40. Half of this 0,20, you multiply by 0,20 and the result 0,6,40 dan seterusnya ya. Nah, ini bagaimana kemudian mengkonversikan kalimat ini ke dalam kalimat matematika. Jadinya seperti ini. Gitu ya, kita konversikan ke dalam notasi aljabar modern. Ini kan dulu belum ada yang kayak gini. Tapi ternyata luar biasanya itu udah ada loh dalam bentuk kalimat. Seperti itu ya. Nah, jadi eh, karena itu instruksi dari masyarakat Babilonia ya yang berupa kalimat ini. Nah, ini akan akhirnya menggunakan rumus dari seperti ini yang sangat familiar aturannya di zaman sekarang, bahwa X itu sama dengan akar dari A/2 × 2 ditambah B, ya, kemudian dikurangkan dengan A/2. Gitu. Jadi X kuadrat per AX sama dengan B itu bagaimana mencari himpunan penyelesaiannya. Rumusnya kayak gini ternyata. Nah, ini sangat menarik gitu ya kalau kita kaji satu aja soal, ini cuma satu soal ya,
cuma satu soal itu yang ditemukan gitu. Kemudian kita eh, cermati bagaimana mereka menginstruksikan alternatif penyelesaiannya. Nah, kemudian ketika kita konversikan ke aljabar modern sekarang, oh ternyata kayak gini penyelesaiannya, gitu ya. Nah, itu gimana kalimat tadi bisa muncul? Nih kayak gini, seperti ini, apa namanya, artefaknya. Misalnya kayak gini gitu ya. Nah, itu ternyata orang dari dulu suka mikir gitu ya. Makanya kita malu kalau misalnya di zaman sekarang serba, serba canggih, serba gampang gitu kerjaannya, rebahan gitu ya. Orang-orang zaman dulu di tengah keterbatasan itu udah mikir kerjaannya gitu ya. Menyelesaikan suatu permasalahan yang ya mungkin nggak relate-relate banget sama masalah mereka saat itu gitu ya. Tapi dengan kegigihan mereka akhirnya itu bermanfaat buat kita gitu. Oke. Nah, coba nih. Ini adalah salah satu contoh apa namanya artefak ya di Babilonia yang ditemukan yang memuat 16 masalah matematika dengan solusinya. Coba di sini ada 16 masalah nih, se-full ini cuman satu lembaran itu ya, satu lempengan entah batu entah apa ini ya, papan bertulis ini ternyata membuat 16 problem berikut solusinya. Luar biasa ya. Ini disimpan di British Museum. Nah, itu ya. Akhirnya eh, dari masalah yang satu tadi, kemudian ada solusi atau instruksinya dari masyarakat Babilonia. Nah, akhirnya kita bisa mencari ya nilai-nilai itu untuk variabel-variabel yang eh, lain, gitu ya. Nah, nanti kalian coba apa namanya pelajari ya. Coba kalian pelajari ya bagaimana eh, masalah tadi bisa eh, kita gunakan akhirnya untuk mencari nilai-nilai atau himpunan penyelesaian dari suatu persamaan kuadrat gitu. Dibaca ya nanti ya. Oke. Nah, eh, satu lagi mungkin ini yang tadi ada tabel Yale ya yang saya berikan gambarnya tadi di PowerPoint tadi. Ada dua karakteristik dari problems atau masalah-masalah yang disampaikan oleh bangsa Babilonia tadi di papan bertulis tadi ya. Nah, tipe standar dari Babylonian problem tadi consist in keeping the condition XY equals B. Jadi apa namanya kayak misalnya ada XY sama dengan 600. Gimana akhirnya mencari nilai X-nya, nilai Y-nya, dan seterusnya. Gitu ya. Jadi ada, misalnya ada dua permasalahan, X-Y sama dengan 600, kemudian ada X plus Y kuadrat tambah 120, X min Y sama dengan 3.700. Gitu. Berarti di, atau seperti ini, ada X plus Y pangkat 2 sama dengan X min Y pangkat 2 ditambah 4XY. Kira di eh, konversi X plus Y pangkat 2-nya ke X min Y pangkat 2 ditambah 2.400. Substitusi hasilnya seperti ini. Nah, ini
Contoh-contoh ya, permasalahan misalnya tadi ada X mini sama dengan 10, kemudian XY-nya sama dengan 600 ya, ketika diselesaikan ya. Ketika diselesaikan, X mini-nya jadi 10, kemudian tadi di persamaan yang pertama itu XY sama dengan 600. Nah, kalau seperti ininya kan kita udah bisa pakai aljabar modern ya, yang perlu kita cermati adalah bagaimana kemudian masalah itu muncul pada matematika bangsa Babilonia. Bagi kita mungkin persamaan-persamaan seperti itu sekarang udah lebih mudah kan diselesaikan dengan aljabar modern. Tapi yang hebatnya, menariknya adalah masalah tersebut muncul dulu ketika aljabar modern belum ditemukan. Tuh. Ya, jadi di sini dari permasalahan yang diberikan tadi akhirnya diperoleh ya nilai atau himpunan penyelesaian dari X dan Y-nya, X-nya setengah, Y-nya 900. Nah, kalian juga bisa dilihat-lihat nih masalah-masalah atau ya permasalahan yang ada di 2.5 ini yang terinspirasi dari matematika Babilonia gitu. Bagaimana menuliskan 19/5, 5/3 dan 10/9 di lambang seksagesimal ini kan gampang ya, tadi udah ya. Tadi pakai yang misalnya 0 titik koma sekian. Kalau 1/4 kan berarti 0,15. Nah, kalau 19/15 itu gimana? 5/3 itu gimana dan seterusnya. Nah, ini ada nomor 2. Nah, ini ada permasalahan yang lain yang dituliskan pada tablet Yale gitu ya. I found a stone but did not weigh it. Jadi dia menemukan batu tapi nggak ditimbang. Nah, tapi ketika dia tambahkan 1/7, kemudian tambahkan 1/11 gitu ya, ditimbang hasilnya dapat, gitu kan? Satu ya di sini dapat 1 gitu. Ketika tambah 1/7 tambah 1/11 1. Berapa berat aslinya saat yang tadi awal dia belum nimbang, gitu ya. Nah, the original weight was 2/3. Mungkin mina ini seperti satuannya kali ya, gitu ya. Nah, gunakan equivalence 1 mina itu adalah 60 shekel. 60 shekel. And 1 shekel itu 180 SE. To verify the indicated solution. Ini gampang ya, pakai aljabar modern kelar gitu ya. Nah, ini ada petunjuknya. Call the original weight as the stone X. Ini kan kita tanpa dikasih tahu kita mungkin akan melakukan ini ya. Jadi berat awalnya kita lambangkan dengan X gitu kan. Kemudian X tadi ditambah 1/7 X-nya. Kemudian ditambah 1/11 dari X tambah X/7-nya itu hasilnya adalah 1 mina kan. Dimana 1 mina itu adalah 60 shekels. Ini menarik ya. Mungkin dalam pengerjaannya nggak terlalu rumit kan. Karena kita bisa mengerjakannya dengan aljabar modern gitu. Cuman yang menariknya adalah bagaimana kalimat-kalimat ini kita konversikan ya ke kalimat aljabar modern. Nah, nomor 3 juga ada nih. Ada solusi dari masalah Babilonia. Oke. Nomor 4 juga, nomor 5 juga. Nah, yang nomor 6, using the Babylonian procedure, solve each of this system. Nah, ini nomor 7. Nah, ini juga diminta untuk menyelesaikan permasalahan ini. Kemudian ini di nomor 8 ada nih yang tadi table atau papan bertulis yang disimpan di British Museum tadi ya. Ini ada masalah, ada banyak nih ternyata. Kalian bisa
eh, mungkin mengelaborasi soal-soal ini buat jadi inspirasi nih. Jadi dari pertemuan hari ini kira-kira sudah bisa di apa namanya ditemukan belum? Eh, Desain udah kepikiran belum desain pembelajaran apa yang akan kalian berikan? Oke, sampai sini dulu. Ada yang ingin ditanyakan? Sebentar ya. Ini tuh apa namanya? Kalian tahu nggak kalau pendidikan matematika itu tahun ini dapat prodi Penmat ya, dapat hibah PKKM. Pernah dengar nggak? Hibah PKKM itu program kompetisi kampus merdeka gitu. Jadi di UNJ ini kemarin beberapa prodi mengusulkan ya. Tiap tahun sebenarnya ada ya, tahun ini alhamdulillah prodi pendidikan matematika yang lolos gitu proposalnya. Jadi kita dapat pendanaan untuk apa kegiatan-kegiatan prodi gitu. Kalau yang berhubungan dengan mahasiswa misalnya ada hibah untuk magang di sekolah internasional. Kakak kelas kalian yang mungkin yang angkatan 21 yang udah mulai PKM tuh ada yang dapat hibah itu. Kemudian ada hibah kewirausahaan buat mahasiswa. Ada juga hibah untuk lomba-lomba. Mungkin ada di sini ya, mungkin yang pernah lomba kemudian didanai itu bisa butuh dana gitu kan untuk perjalanan ke tempat lombanya biasanya di luar kota gitu ya, atau buat bayar biaya pendaftaran lombanya itu bisa didanai gitu. Jadi ada beberapa skema atau praktisi mengajar ya. Ingat nggak semester kemarin kan kalian banyak praktisi mengajar ya yang datang kan ya ke kampus gitu kan, ada praktisi mengajar. Nah, itu juga pendanaan dari hibah PKKM ini. Dan hari ini karena udah lebih dari setengah jalan gitu ya, ada monefnya nih. Ada monef di Tower A di gedung baru di UNJ itu. Jadi ada tim reviewer dari Dikti untuk memonef eh, keterlaksanaan program PKKM gitu. Jadi kita sebagai dosen-dosen ya sebagai tim pelaksana itu diminta untuk hadir ke sana nih. Nah, udah mulai dari tadi jam 8 tuh. Jadi Bu Meli-nya manggil-manggil supaya segera ke sana. Sudah hadir apa namanya si reviewernya. Oke. Oke, sampai sini ada yang mau ditanyakan? Cukup ya. Nanti ini masih ada waktu ya. Karena masih ada waktu sekitar 30 menit lagi. Eh, apa namanya? Karena masih haknya matkul sejamat. Nah, ini saya berikan waktu untuk kalian mengeksplorasi soal-soal yang ada tadi ya di problem 3.5 yang berhubungan dengan eh, apa sejarah matematika bangsa Babilonia gitu. Kalau kemarin mungkin ada yang nanya kan, Bu nanti kira-kira ujiannya seperti apa gitu kan ya? Apa eh, ngomongin tentang tahun-tahun gitu, kalau sejarah kan biasanya kayak gitu ya, atau seperti apa gitu. Itu mungkin yang lebih masuk akal untuk di matematika adalah tentang permasalahan-permasalahan yang berkaitan dengan eh, matematika kuno gitu ya, kayak di Babilonia gimana sih mengkonversi misalnya tadi dari lambang Babilonia ke lambang desimal gitu ya, atau sebaliknya gitu, atau bagaimana menyelesaikan suatu permasalahan ini gitu, yang permasalahan yang ditemukan di bangsa Babilonia kayak gitu ya. Jadi silakan dilihat-lihat soal-soalnya kemudian coba dikerjakan secara mandiri ya. Mungkin dari saya cukup sekian. Kalau tidak ada yang ditanyakan, eh sebentar, saya dari tadi matikan kamera. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan, dilanjut dilanjutkan ya secara mandiri tadi pengerjaan soal-soalnya dan mulai diskusi nih sama teman. Kan masih ada beberapa pertemuan lagi ya sampai dengan
pertemuan ke-6 nanti, karena hari ini udah dapat materi tentang 1 sejarah matematika ya, mungkin udah mulai ada bayangan, atau udah mulai ada inspirasi, jadi udah mulai disusun proyeknya ya, supaya nggak terlalu mepet gitu. Kalau disusun mungkin masih terlalu ini ya, mungkin didiskusikan, oh kira-kira bayangannya kita nanti akan kayak gini aja nih, buat desain pembelajarannya. Kayak gitu ya. Oke, mungkin kita bisa leave Zoom dulu sampai dengan saat ini. Silakan dikerjakan secara mandiri ya soal-soal. Dari saya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Ibu. Terima kasih banyak. Ya, saya izin ya.